Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Tresna Ningrum. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari bahasa pemrograman web 4. Yang pertama itu ada database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh codingan PHP yang dikoneksikan ke database. Ini ada codingan untuk koneksinya, server name, localhost, username-nya itu root. Kemudian jika kita punya password, kita bisa isikan passwordnya di sini. Kemudian di sini ada codingan untuk membuat database di PHP. Nah, atau kita juga bisa langsung membuat database di sini. Kita klik baru, kemudian kita lalu isikan aja nama database-nya di sini, terus kita klik buat. Kemudian ada codingan untuk membuat tabel di PHP. Terus selanjutnya ada codingan untuk insert data pada tabel. Insert data ini kita menginputkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Ini adalah contoh nama database yang dibuat, harus disertakan di sini. Kemudian ada codingan untuk eksekusi multiple query. Lalu ini ada codingan untuk prepare statement dan bound parameter. Kemudian ini codingan untuk select data. Codingan select data ini fungsinya untuk memilih salah satu data, apakah data tersebut akan kita ubah. Kemudian ada codingan untuk hapus data. Nah, ini adalah codingan untuk mengubah data yang kemudian nantinya akan diupdate setelah kita melakukan perubahan pada data ini. Sebelumnya saya sudah pernah bikin contoh website sederhana untuk mengaplikasikan codingan-codingan ini, mulai dari codingan ubah data, hapus data, kemudian codingan koneksi, select data. Jadi di sini saya akan menggunakan website tersebut untuk bahan prakteknya. Ini ada codingan-codingan yang udah saya buat. Ini ada codingan edit, kemudian ada codingan hapus, index. Nah, di sini ada codingan koneksi. Localhost ini nama hostnya, kemudian ini nama username-nya, dan ini nama database yang sudah kita buat. Nih, di sini saya membuat database namanya pekerjaan. Kemudian di sini ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini terdiri dari kolom ID, nama, alamat, dan pekerjaan. Di sini ada codingan untuk tambah karyawan. Ini ada tambah aksi. Kemudian di sini ada codingan untuk update. Jadi kita mulai. Untuk menyimpan codingan-codingan ini, kita harus menyimpannya dalam satu folder. Folder tersebut disimpan di local disk C, kemudian di exam.pp. Kita cari di htdoc. Codingan tadi harus dijadikan dalam satu folder. Di sini saya udah bikin foldernya. Folder saya kasih nama pekerjaan. Nah, kemudian kita akan menjalankan codingan tersebut. Kita hapus. Di sini kita masukkan nama folder yang tadi sudah kita buat. Pekerjaan. Indeks PHP ini codingan ini fungsinya untuk memunculkan tampilan awal ketika kita masuk ke dalam websitenya. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke websitenya. Di sini ada tambah karyawan. Tambah karyawan ini untuk menginputkan data ke dalam tabel-tabel ini. Ini ada nomor ini nantinya akan terisi secara otomatis. Kemudian di sini ada nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan opsi. Opsi ini ada opsi untuk mengedit dan opsi untuk menghapus. Oke, kita coba tambah karyawan. Nama. Oke, nama ada Eka Tresna Ningrum. Kemudian alamatnya Jawa Barat. Pekerjaannya guru. Kemudian kita simpan. Ini adalah hasil data yang sudah kita inputkan tadi. Nama lengkap Eka Tresna Ningrum, alamatnya Jawa Barat, pekerjaannya guru.
Nah, ini ada opsi edit dan hapus. Kita akan coba opsi untuk editnya. Kita akan ganti pekerjaannya. Pekerjaannya kita ganti sebagai PNS. Kemudian alamatnya kita ganti Jakarta. Nah, kita klik simpan, otomatis data akan terupdate. Nah, alamatnya akan berubah menjadi Jakarta, kemudian pekerjaannya berubah menjadi PNS. Nah, kemudian kita hapus. Oke, hilang. Selanjutnya kita masuk ke bab Session and Security. Session adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan di server, di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server walaupun kita membuka halaman baru. Biasanya, session akan hilang jika Anda menutup browser. Session login pada PHP sangat berguna pada aplikasi web yang membutuhkan login dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dengan session login, kita bisa mencegah seseorang untuk direct langsung terhadap suatu halaman proses yang ada pada aplikasi. Fungsi session ini adalah untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan interaksi user pada sebuah web server PHP. Di sini ada session start. Kegunaan dari fungsi session start ini adalah untuk memulai eksekusi session pada server dan kemudian menyimpannya pada browser. Yang kedua ada session username. Variabel ini adalah sebuah inisialisasi dari session. Kemudian ada session destroy. Pada bagian ini menjelaskan bahwa semua session yang telah dibuat dan diinisialisasi akan didestroy atau dihancurkan. Jadi biasanya session destroy ini digunakan untuk script logout pada sebuah web. Dalam suatu aplikasi terdapat bagian-bagian yang hanya boleh diakses oleh pengguna tertentu. Makanya kita harus menerapkan security karena biasanya terdapat data-data sensitif ataupun rahasia. Jadi untuk menjaga hal tersebut, kita harus memproteksinya. Siapa saja yang berhak boleh mengakses data tersebut. Di sini ada codingan untuk login, form loginnya. Terus ada codingan untuk proses loginnya. Nah, ini adalah salah satu codingan tadi, session untuk menginisialisasi. Kemudian ini ada codingan untuk session start untuk mengawali session. Dan ini ada codingan session untuk proteksi halaman admin.php. Dan ini ada codingan untuk logout PHP.